laporkan Miss susah, Miss. Terus? Yang penipu itu udah aku laporin bolak-balik itu semalam. Penipu yang mana? Yang ngaku-ngaku Miss Yuni itu loh. Oh emang ada? Yang Ada. itu? Sudah banyak komen-komenan sudah. Itu mungkin yang kemarin ganggu Mbak Cikra itu kayaknya sama itu. Kayaknya sama sih, saya prediksinya. Oh itu kalau mau berpengaruh yang laporin harus akun-akun gede. Jadi akun gede. Coba tak juga. Anu aja Miss, proses centang biru aja. Bagaimana proses centang birunya Miss Yuni? Itu proses centang biru itu harus di ini loh, harus apa namanya? Harus teliti. Tapi Miss Yuni kan banyak itu artikel-artikelnya itu. Banyak itu dari trip.com apa semuanya ada. Iya, nge-lag. Miss Yuni ada nge-lag. Tidak, saya nggak nge-lag. Nge-lag C. Ya kan C. Iya, nge-lag kok. Bene wes nge-lag dhewe wes. Nge-lag loh, Miss. Bene wes, jarno wes. Nge-lag, Miss. Beno wes. Terusin aja kalian ngomong wes. Nge-lag ya Miss Yuni ya. Nge-lag. Iya. Nge-lag, guys. Sinyalnya naik pesawat. Jere sinyalnya naik pesawat. Apa mbak? Apa? Lu kon ngapa nih? Kon banting ya udah kena bae lho Jarno. Ngelek kon ngapa nih? Oke. Itu ya. Kalau bilang Iya tadi apa nih? Aku ya krungu kon terus nih, aku krungu. Ya, Kon terus nih. Orang yang ini yang ibarat kata udah terdaftar di TikTok itu susah. Miss Yuni yang harus ngelaporin karena kan itu jatuhnya. Kemarin aja di Mbak Cikra itu ya dilaporin dia sendiri nggak bisa. Masa? Terus tapi ini kan Mbak Cikra udah centang biru, tapi udah bisa. Coba. Ini kayaknya ini deh, kayaknya. Tapi karena kita walaupun akun centang biru, tapi kalau ngelaporin orang nggak bisa juga, susah. Makanya nanti aja lah, nanti inbokan aja lah, biar end dulu. Kemarin itu Mbak Cikra itu ini apa minta orang-orang bikin video, jadi rame-rame dilaporinnya, gitu. Jadinya bisa. Jadi bukan cuma Mbak Cikra yang laporin, tapi orang-orang lain juga. Jadi tapi bisa. dia muncul lagi loh kemarin. Oh iya. Muncul lagi. Bentar, kayaknya kita turun dulu deh soalnya. Iya kayaknya ya. Soalnya ini bersamaan tadi naiknya. Bentar, turun dulu biar gak nge-lag juga. Bentar masuk lagi Miss ya, soalnya Miss Yuni nge-lag. Padahal saya nggak nge-lag ya teman-teman ya. Nge-lag nggak sih saya? Turun bentar karena mereka datangnya bersamaan mungkin ya. Oke, sudah nggak nge-lag nggak saya? Piye? Undang Jaya dulu. Udah? Anjir nge-lag nih, ya ampun. Nggak ngerti wes Jarno wes nge-lag wes. Iya nge-lag guys. Miss Yuni. Yang nge-lag sana kita nggak nge-lag ya mbak ya? Yang nge-lag di TikTok aja kita nggak nge-lag kok. Kita nggak apa-apa ya padahal ya. Kita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sebenarnya event kono sing Coba nanti aja aku naik biar nggak nge-lag dulu ya. Aku hempas. Udah nge-lag, udah nggak kan sayang? Nggak ada suara Miss. Jangan naikin orang dulu Miss, lag parah. Iya kenapa ya? Sekarang udah nggak teman-teman ya? Masih tetap ya? Masih tetap ya teman-teman ya? Nggak ada masalah wifi-nya. Parah di TikTok. Aduh, kok benci aku ada pengikut-pengikutnya yang sudah memakai nomor saya. Aduh. Kan lucu ya.
nggak tahu berapa banyak. Saya malah gagal fokus ya, padahal ini banyak juga yang sakit, yang seperti apa dan bagaimana, karena saya belum tuntas satu ini ya, karena saya masih membutuhkan apa ya, biaya untuk pemulangan jenazah almarhum ini. Sebentar ya. Halo? Halo, Bapak? Bapak, mohon info, Bapak, karena saya barusan ada yang menginfokan sama saya bahwa katanya BP2MI itu kena efisiensi dari peraturan pemerintah, nggak bisa nganterin jenazah ke Jawa Tengah. Apakah itu benar, Bapak? Oh, oke, siap. Oke, siap, Pak. Oke, siap Bapak. Sana, karena saya mendapatkan informasi bahwa jenazah tidak bisa diantarkan ke kampung halaman. Saya langsung kaget karena saya rasa nggak mungkin. Suaranya kok Rene? Siap. Assalamualaikum untuk teman-teman semuanya. Oke, siap. Mungkin mohon infonya Pak ke Jawa Timur, soalnya Jawa Timur seperti yang saya dengar menolak jenazah tidak bisa diantarkan karena terkena dampak efisiensi dari pemerintah. Salam. Sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Ya nggak apa-apa. Sehat kalian Siap, semua Bapak. dimanapun kalian berada, jaga kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian, pokoknya I love you. Walaupun kita nggak kenal di dunia nyata, tapi kita ada di doa ya. Amin. Siap Bapak, karena ini informasi dari KJRI Pak. Oke, terima kasih. Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah kurang 40, Mbok. Kurang 40. 40. Ini ada yang dari Taiwan juga nih, sebentar dia tanya kurang berapa? 40 juta ya? Kurang 40 juta, Mbok. Sebentar. Oke, kita teleponnya. Sebentar. Ini saya sedih, Mbok, karena kemungkinan besar jenazah itu tidak bisa diantarkan ke kampung halaman. Jadi makanya saya langsung telepon katanya. Cece, ini tadi saya sudah nanya sama Miss, katanya masih 40 juta lagi. Terserah jenengan, komunitas jenengan mau kasih berapa, nanti langsung ke Miss aja ya. Kemarin udah tak itu belum rekeningnya Miss? Berapa? Ya, di sini nih. Sampai ke situ aja mau. Kan aku, ya. Nomor teleponnya Miss juga udah tak kasih toh? Miss Yuni. Oh, tak kasih. Yang privat aja, Mbok, kasih yang privat. Nomor yang privat nggak apa-apa. Terima kasih. Ini dari Taiwan. Ya, Mas ya. Ya, kantor. Bye-bye. Masya Allah. Semoga kalau udah masuk nanti ya, udah tak serahin sama jenengan yang langsung ke Bapak PWMI. HDI
di Taipei aja. Siap. Ya. Nanti langsung saya kirimkan resitnya juga, jadi biar secepatnya diurus. Kalau bisa lebih cepat daripada yang Hong Kong. Dan karena gini Mbok, saya barusan pagi tadi dapat informasi kemungkinan besar jenazah-jenazah juga kena dampak efisiensi dari pemerintah. Jadi pemerintah itu sekarang lagi mengurangi budget untuk segala hal. Otomatis saya kaget kan, saya sempat berbicara dengan Pak Menteri. Pak Menteri kemarin bilang nggak apa-apa. Tetapi baru pagi tadi jam 10 saya diinfokan kemungkinan besar itu pemerintah nggak bisa memulangkan jenazah. Otomatis ya kalau diefisiensi kan nggak mungkin jenazah yang diefisiensi kan, Mbok. Ya mungkin mobil-mobil pegawainya jangan yang mewah-mewah kan, maksud saya seperti itu. Jadi kalau mayat diefisiensi kan nggak juga. Dan saya langsung menelpon kepala dirut, katanya untuk bulan Maret, April, Mei ini masih ada budget, tapi untuk berikutnya kemungkinan besar nggak ada budget. Bagaimana kita, Mbok? Berarti itu dari berarti itu dari daerah. Kalau bukan, dari pemerintah pusat, Mbok. Pemerintah pusat. Jadi langsung. Ya, presiden yang menyatakan efisiensi, jadi semuanya serba dipangkas kan. Kalau yang meninggal kan jangan dipangkas dong, kan nggak ada orang rencana meninggal, Mbok. Sementara penggalangan dana kita lakukan dengan uang-uang receh. Bener nggak sih? Masa iya sih untuk jenazah aja juga dipangkas? Jadi bingung nih saya. Tapi untuk saat ini masih oke ya, mungkin ini membuat programnya pemerintah seperti apa dan bagaimana kita perlu pertanyakan ya, Mbok ya, karena oke lah yang dari Kamboja sudah diingatkan jangan terbang masih tetap terbang, itu dipangkas, itu boleh. Untuk pemerintah pegawainya itu anggarannya dipangkas boleh, tetapi kalau anggaran pemulangan jenazah dan anggaran untuk orang sakit kalau dipangkas kan masa bensinnya dikisi air ambulannya? Harus ada demo. Lah iya kan, saya tuh paling tidak menyarankan demo ya, Mbok ya. Tapi kenapa masa kalau jenazah nggak diantarkan kampung halaman dia jalan sendiri? Secara logika aja deh. Nah, kalau gitu Miss katanya Musika nggak gitu, coba naikkan Musika naik ya. Yang lebih. Ya. Oke, naikkan ini debat sedikit politik ini. Ayo naikkan gimana? Gimana Musika? Jadi nggak gitu Miss, jadi efisiensi dari pemerintah itu untuk di setiap instansi di pemerintahan itu efisiensinya untuk anggaran-anggaran yang tidak masuk akal aja, misalnya kayak pejabat-pejabat ke luar negeri gitu ya kan, studi banding, terus ada juga rapat-rapat yang tidak penting, misalnya membahas tentang program-program pemerintah, rapatnya yang paling banyak keluarin dulu apa dipakai itu untuk program-program pemerintah dananya, terus untuk belanja-belanja ATK juga, itu semuanya yang dirampingkan dana-dananya. Jadi nggak ada kayak pengurangan sumber daya manusianya, pekerjanya. Nah itu karena Pak Prabowo bilang ada perlawanan dari instansi-instansi, jadi mereka orang-orang yang di instansi tersebut yang kerja di situ yang bermain melakukan perlawanan dengan merumahkan sebagian karyawan gitu. Jadi sebenarnya efisiensi ini nggak ada dampaknya sama sekali sama fasilitas yang harus udah berjalan gitu, tapi orang-orang yang di instansi ini yang bermain, orang-orang kecil yang di instansi yang udah punya kerajaan sendiri yang bermain di situ. Nah itu yang jadi pemerintah pusat sama yang orang-orang kecil yang udah punya kerajaan ini lagi gontok-gontokan gitu, Miss. Jadi sebenarnya nggak ada. Mereka boleh gontok-gontokan, tetapi secara langsung dan tidak langsung berdampak ya. Karena pagi ini pemulangan jenazah yang ada di Surabaya sudah diinfokan kita tidak ada budget loh. Ini sudah loh. Ini sudah. Nggak bisa dipakai. Sudah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya sudah ada buktinya. Mereka gontok-gontokan bukan urusan saya nggak peduli dengan orang atasan karena kita pejuang receh. Tetapi ini pada kenyataannya Surabaya sudah mengatakan kena dampak efisiensi untuk pemulangan jenazah. Sumber A1. Jadi, ayo pertanyakan kemana ini? Ini saya dapatnya dari A1 loh ya. Instansi pemerintah memulangkan jenazah ke Surabaya dan sudah diinfokan bahwa mereka kena dampak efisiensi. Berarti nada-nadanya ini minta dana tambahan lagi nih biar bisa bergerak kayak gitu ya, Miss ya?
Karena saya kemarin sudah nembusin Pak Menteri dan perlindungan, karena saya belum tahu dengan efisiensi ini, saya nggak tahu karena saya itu nggak ikut perkembangan ya, karena perkembangan mental teman-teman kita itu sudah bikin saya drop, terus tiba-tiba dapat kabar dari Mbok, otomatis saya tidak mengetahui tentang efisiensi ya. Jadi kemarin tuh saya masih baik-baik saja. Untuk pemulangan jenazah Oki, almarhum Oki, oke. Terus ini tiba-tiba ada tambahan satu lagi dari Taiwan dong. Otomatis pagi ini saya ngobrol dengan salah satu instansi pemerintah. Dia akan memulangkan salah satu jenazah dari Hong Kong ke Surabaya. Dan dari Surabaya mengatakan kena dampak efisiensi. Terus saya bilang sama pihak instansi tersebut, saya bilang, enggak loh Pak, kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Menteri, sama Menteri sama perlindungan. Mereka bilang bisa. Nah, saya bilang nanti saya sampaikan, dan tadi saya langsung telepon ke BP2MI pusat, dan BP2MI mengatakan iya ada pemangkasan ada, tetapi Bapak Menteri memberikan kebijakan khusus untuk yang meninggal dunia dan sakit itu masih ada budgetnya, tetapi kedepannya belum tahu. Jadi ini yang dampak nyata ini Surabaya loh ya. Surabaya sudah menyatakan itu loh. Betul, Leo. Karena apa yang disampaikan di atas dengan praktek itu beda. Sementara kita kan praktek. Iya, betul. Yang dibawa kan ini yang praktek ini. Betul. Jadi kalau ya koordinasi aja nih sama KP2MI, mungkin ini kan urusan kemanusiaan ya. Urusan ini yang nggak boleh di ini. Jadi mungkin nggak bakal sampai ada halang-halangin. Kalau misalnya ada dibilang kena dampak efisiensi, ya punya duit lagi gitu. Iya, makanya jangan sampai duit. Maksud saya adalah kalian mau memberikan apapun, rapat apapun, tapi jangan sampai berdampak kepada sosial. Betul. Kemanusiaan itu jangan sampai berdampak. Kenapa? Untuk pemulangan jenazah kita mencoba mengirimkan sendiri gitu loh. Kita sudah gotong royong uang-uang receh. Jangan sampai uang receh kami ini tiba-tiba ambiarnya dari Jakarta ke Solo, Jakarta ke Sragen. Otomatis kan kekecewaan masyarakat lebih gitu loh. Karena donatur itu, percaya nggak sih, 50.000 itu pedagang sayur keliling loh yang kirim ke saya. Kenapa saya sangat menghargai donatur itu? Saya sedih loh dengernya. Miss Yuni, saya bukan orang kaya, tetapi saya ingin nitip jalan ke surga. Merinding saya ngomongnya. Dia foto gerobaknya dan dia bilang cuman ada 50 Miss Yuni. Tetapi setiap kali ada jenazah dia selalu 50. Nggak kebayang berapa 50 yang dia kasihkan ke saya. Kenapa? Daripada saya ditipu orang, Miss Yuni, nggak apa-apa saya untuk pemulangan jenazah. Jadi bagaimana kita bisa maju kalau di bawah sana itu masih terjadi seperti itu? Kita di luar negeri udah maju ya, gotong royong kita, bahkan masyarakat yang di Indonesia nggak ada hubungannya dengan TKW, TKL, PMI, tetapi mereka mendengarkan kita, bahkan memberikan kita sumbangan gitu loh. Kan malu kitanya gitu loh, kita yang di luar negeri kita gontok-gontokan, dan tiba-tiba kita di luar negeri sudah aman, yang memulangin jenazah ini kena dampak efisiensi. Ini mungkin Musika yang paling paham ini dengan yang coklat-coklat, yang hitam-hitam itu kan kamu yang paham ya, saya nggak paham. Mungkin bisa dijelaskan lagi? Kan ini Miss kan udah koordinasi sama KP2MI ya. Berarti Betul. nanti tunggu kabar dari KP2MI nanti kedepannya kayak gimana. Nah, Betul. Kalau misalnya memang ada di bawah masih ada gontok-gontokan terus mempersulit pemulangan jenazah, nah itu bisa kita ini Miss, kalau kita nggak punya cara lain ya untuk di lobby lagi gitu ya, kita bisa viralin. Ketika itu viral itu bisa langsung mulus. Kalau di Indonesia sekarang kayak gitu, jadi kita bisa viralin ini kita, suara kita. Ketika itu viral pasti semua jalan ada kayak gitu tuh sekarang di Indonesia. Jadi lihat dulu nih, ada nggak ini jalan, bisa nggak diupayakan gitu. Kalau misalnya ada pemblokiran gitu ya kan, atau ada susah gitu mulus jalannya gitu ya, kita ini aja, kita ambil cara viral aja, karena di Indonesia sekarang no viral no justice Miss. Iya, dan satu hal sebenarnya tujuan saya itu di media sosial saya secara pribadi tuh saya tidak butuh viral. Karena apa? Kita edukasi ya.
Karena mencari yang viral-viral itu kita akan punya depresi sendiri. Seseorang yang akhirnya ngamuk-ngamuk, bertengkar sana-sini, itu kan dampak dari algoritma. Mereka kena mental saat mereka nggak bisa viral, mereka cari musuh. Dan jujur di konten saya tidak pernah cari musuh. Saya lebih memilih untuk edukasi. Karena gini loh, edukasi itu ada dua. Termasuk kontenmu, kontennya Mbok Cikra, konten saya, itu ada mengandung dua. Tahu nggak konten kita itu mengandung dua? Satu racun, satu madu. Yeah. Jadi setiap konten kamu, kalau orang yang nggak suka kamu, konten kamu adalah racun. Nah, bagi mereka yang merasa itu racun, skip aja, karena mereka nggak butuh. Dan kalau mereka merasa madu, mereka akan merasakan itu adalah madu. Begitu juga dengan Mbok Cikra ataupun saya. Karena kita duduk di tempat yang berbeda. Kamu di angka 6, saya di angka 9, mungkin Mbok di angka 9, Jaya di angka 6. Jadi kamu nggak salah. Tetapi beda pandangan itu wajar. Yang penting jangan saling membenturkan pandangan. Betul. Jadi akhir-akhir ini banyak orang mencoba membenturkan. Jadi kamu salah, saya benar, kamu salah. Jadi karena nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar di sini. Kita konten karena mereka nggak bisa menerima perbedaan. Di dunia ini kan harus ada perbedaan. Kalau sama semua nanti orang bingung ini. Gitu kan. Karena persamaan itu adalah kepalsuan. Karena memaksakan diri merubah diri sendiri untuk menjadi yang diinginkan orang lain. Ya, betul. Jadi kalau kita berbicara dengan sebenarnya jujur nih, nama TKW, TKL, PMI itu sebenarnya nggak perlu diubah. Karena bukan dihargai dari nama ya, tetapi dihargai dari perilaku. Bagaimana perilaku pemerintah yang ada. Jadi kita nggak perlu dihargai, dikasihkan namanya diganti. Dan nama TKW itu nggak hina menurut pendapat saya. Saya sampai detik ini saya menyatakan diri saya keren. TKW. Saya TKW. Bahkan tahu nggak, ada salah satu grup menyatakan bahwa saya itu akan disomasi karena saya memakai nama TKW. Sejelek itukah TKW? Benar nggak, Mbok? TKW itu tenaga kerja wanita. Nah, Mbok sudah tidak memiliki status TKW karena Mbok bukan warga negara Indonesia. Itu bisa dibilang bukan TKW. Benar nggak sih? TKW, TKI, PMI itu saya kan masih ex-nya Miss. Iya, tetap jiwa saya tetap ex-Miss. Saya salutnya adalah di mana Mbok sudah bukan warga negara Indonesia, tetapi Mbok masih punya rasa empati yang tinggi. Di mana nggak ada hubungannya dengan Mbok sebenarnya. Benar nggak, Musika? Nggak ada, seharusnya nggak ada. Sama dengan Gatot Kaca yang ada di Korea. Ini 2 tahun lagi dia nggak ada hubungan dengan saya, karena saya mungkin orang yang paling mempertahankan ya, bukan sok pingin jadi sok Indonesia, enggak. Karena banyak orang membongkar status aku dong, aku lo masih babu kece. Enggak lah, maaf Mbak, aibmu saya bongkar hari ini. Gak apa-apa loh, Ceng. Babu itu lebih terhormat daripada koruptor. Nah, menurut gue angel wes. Kasih ininya ke Miss Yuni ya. Kasih giftnya ke Miss Yuni. Kasih giftnya ke Miss saya ya. Ya, intinya adalah kayak gini kan kita kurang 40 juta. Iya. Masih belum masuk, Mbok. Jadi intinya adalah ya, Miss ya. Gimana? Miss Mbok Cikra, PMI, TKI, TKW, TKL itu cuma klasifikasi aja orang supaya mempermudah gitu untuk proses administrasinya juga ke pemerintah. Makanya mereka sebutnya PMI, TKI supaya lebih mudah gitu mengklasifikasikan gitu. Sebenarnya itu doang ya, sama aja semuanya. Kita ini diaspora, orang yang tinggal di luar negeri, mau sekolah kek, mau kerja kek, disebutnya semuanya diaspora gitu kan. Perbedaan cuma orang aja yang terlalu stereotipnya itu terlalu ini ke TKW. Kiranya kalau udah TKW itu udah yang kayak udah rendahan banget, udah ini banget. Tidak dong. Mantan TKW bisa tanpa TKI TKW itu Akong ama di sini siapa yang jaga? Iya. Di Indonesia pun pokoknya is the best. Iya. Karena gini loh, banyak orang ini tentang pernikahan ya. Saya sentil lagi tentang yang ada di Cina, pernikahan di Cina. Saya sempat kecewa di mana saya belum